ini juga gitu. Untuk proses surveinya itu seperti apa Bu? Kemarin 2 hari, jadi berdasarkan dari niat, abis itu teleponan sama temanku, aku berangkat dari Bali, aku ada show di Surabaya. Ya, ini mau sebenarnya rumah kan? Ya, betul. Oh iya, jadi kan kemarin banyak teman-teman yang di bawah nungguin dan tanyain tentang yang aku bedah rumah di Mojokerto. Nah, aku pikir daripada di bawah nanti juga ngomongnya nggak full gitu, mendingan kan diceritain sekalian gitu. Nggak selama ini sih, kemarin cuma 3 orang. Ya, gimana jadi, Bun? Alhamdulillah kemarin aku tuh ke Mojokerto buat ngadain bedah rumah. Sebenarnya kayak konten sosial dari Yayasan The Hermansyah nih udah dari 10 tahun yang lalu kita udah jalan, tapi setiap kali punya keinginan buat bikin bedah rumah tuh kayak mendingan yang buat bedah rumah bisa bagi buat banyak orang gitu. Kalau untuk satu doang tuh kayaknya nanti dulu deh. Terus dari dulu tuh nyari sponsor kayaknya susah banget kan. Akhirnya karena kita juga sama 10 tahun selalu dalam kegiatan sosial tuh pakai uang pribadi. Terus kemarin aku punya sahabat di Surabaya, kebetulan namanya Jessica, kita ngobrol, aku punya mimpi deh pengen bedah rumah, aku bilang gitu. Terus dia bilang, Bun bareng aja sama aku, ayo aku mau. Lah akhirnya kita berdua dapatlah jodoh bedah rumah di Mojokerto, rumah Pak Buadi yang aduh emang udah gak layak banget untuk ditinggalin, tempatnya juga bener-bener gak nyaman, tinggalnya berlima. Terus kita datang, udah jodoh juga. Nah kenapa di Mojokerto? Karena kakeknya tuh asli orang Mojokerto. Jadi masih ada makam keluarga di sana, dan dulu pahlawan juga zaman dulu lah kakekku di sana gitu. Nah akhirnya kamu bikin sesuatu lah di Mojokerto, dia bilang. Ya udah, akhirnya bikin di situ dan dapetlah rumah Pak Buadi yang akhirnya kita kemarin minggu lalu ya ke sana. Rumahnya benar-benar dari triplek, lantainya masih tanah. Akhirnya besoknya aku datang udah jadi, progresnya juga udah dihancurin, udah dibangun lagi pakai benar-benar layaknya jadi rumah ya, yang rumah yang benar, pakai ada kamar, ada dapur, ada kamar mandi juga, kamar mandi dalam. Tadinya kamar mandinya dia di luar bareng kayak di luar gitu. Nah akhirnya kita bikin lah dalam 2 minggu jadi nih rumahnya udah. Nah besok aku hari Senin akan ke sana untuk serah terima kunci gitu. Jadi senang banget karena bagi aku ini sesuatu yang membahagiakan karena benar-benar kerjain sendiri loh. Kalau misalnya kita ada orang maksudnya ada banyak yang membantu kan mungkin nggak akan sebahagia ini gitu aku. Kenapa aku bahagia banget walaupun baru satu rumah tapi bisa merealisasikan hal yang kayak gini tuh kadang ada kepuasan tersendiri yang nggak bisa diungkapkan gitu. Bunda mungkin kenapa sih punya cita-cita pengen bedah rumah orang? Dan aku itu tuh sejak kapan Bun? Dari 10 tahun lalu, jadi semenjak aku menikah sama Mas Andra, dari dulu sih ya, karena mamaku tuh selalu mengajarkan aku untuk kayak saat kamu mempunyai lebih, jangan pernah kamu tuh nggak berbagi sama orang lain karena rezeki kamu tuh adalah haknya. Apa yang rezeki yang diberikan buat kamu tuh bukan seutuhnya milik kamu. Itu yang aku tuh selalu kengiang-ngiang, ada milik orang lain juga gitu. Jadi kalau bagi aku pribadi, kenapa 10 tahun Hermansyah Foundation ini tanpa sponsor apapun, benar-benar kita jalan pakai uang sendiri, karena bagi aku mungkin ini adalah sesuatu yang memang wajib aku lakukan dari hasil yang udah aku dapatin selama ini gitu. Dan selalu ingat juga kayak mama waktu aku selalu terapin juga ke Aurel, Azriel, Arsya kayak kemanapun kamu pergi selalu pegang uang cash, kasih tips ke orang parkir, ke orang hotel, ke orang dimanapun kasih aja, karena bagi orang apa yang kamu berikan itu aja mungkin bisa memberikan makan dia sama keluarganya, mungkin bisa berarti buat dia di rumah gitu. Jadi selalu ingat itu. Dan alhamdulillah kayak Arsi nih, kalau kita lagi di lampu merah gitu, walaupun kadang ada yang menurut kita layak dikasih, ada yang kayak aduh gitu, tapi ya udah ikhlas aja lah niatnya gitu ya. Arsi yang Bunda kasihan itu mana Pak Ito dimarahin yang nyetir, oke pegang duit dong, biasain kayak gini-gini, udah bisa kayak gitu. Kayak asistenku nih kalau misalnya nggak bawa cash aku udah kesel banget gitu, karena selalu pegang uang cash. Aku bilang maksudnya kayak hal-hal kayak gitu tuh udah dari keluarga diajarin dari dulu, dan ke anak-anak semua juga alhamdulillah kayak gitu. Jiel deh contohnya ya, ini ada kejadian Jiel tuh sebulan lalu aku sempat cerita di podcast aku, nabrak orang, bukan nabrak orang, ada orang ketabrakan persis di depan dia, jatuhnya si ibu-ibu.
Nah yang salah memang ibu-ibu ini yang naik motor, dia nyempil lah, nyenggol mobil Jiel. Cuma kan saat itu Jiel kasihan, nggak tega lihat ibu-ibu jatuh dan akhirnya dibantu sama Jiel sampai masuk rumah sakit, di rumah sakit Pondok Indah loh. Dibawa ke rumah sakit Pondok Indah, diselesaiin sampai suaminya datang, di ronsen, di semua sama Jiel. Itu bagi aku adalah sesuatu yang nilai yang belum tentu dimiliki oleh semua orang. Kalau anak lain, oh ya udah diangkat aja ibunya, udah ibu telepon keluarganya atau apa gitu ya, tapi mungkin kayak Jiel juga banyak. Tapi ada juga kan yang kayak gitu. Kalau Jiel bukan hanya nganterin ke rumah sakit, ditungguin sampai selesai gitu. Jadi maksud aku bukan membanggakan, tapi ini adalah sesuatu yang menurut aku luar biasa, yang nggak mungkin aja ajaran-ajaran kayak gini harus terus kita kasih ke anak-anak cucu kita gitu. Karena saat aku nanti nggak ada, mungkin uang akan habis gitu, tapi ilmu yang kita berikan ke mereka itu yang akan pernah hilang. Contohnya itu yang mamaku pesen, kayak mamaku setiap orang yang datang ke rumah pasti dikasih makan, bukan hanya dikasih minum apa, pasti dikasih makan. Katanya kamu nggak akan susah ngasih makan orang, walaupun kadang pernah kita di suatu momen yang susah, yang kita makan aja susah gitu, tapi tetap kalau orang datang mamaku kayak gitu. Jadi ajaran-ajaran kayak gitu yang selalu keinget, dan Mas Anang juga mensupport gitu. Jadi kayak membedah rumah ini bahagianya tuh lebih bahagia daripada aku bisa belanja barang yang luar biasa gitu. Bahagianya tuh beda, apalagi ngeliat muka mereka yang seneng gitu. Gitu-gitu deh. Bun, rencananya ke depannya akan Udah ada lagi list nggak? ya, doain rezekinya banyak ya, karena mudah-mudahan aja abis ini ada yang misalnya, ayo bunda kita kasih bukan sumbangan Kaya sih. kan mungkin aja ya gitu. Tapi aku kalau berharapnya ke situ terus gak jadi kerja gitu. Walaupun ini aku nggak sendiri ya, berpartner, karena kan nggak kecil ya gitu, maksudnya lumayan gitu, dan sampai kita isiin juga dalamnya gitu. Dan gini tuh jodoh-jodohan gitu. Kadang orang banyak kok yang gini-gini ya, kan nggak bisa semuanya ya. Pasti juga banyak teman-teman yang udah jalanin kayak gini juga. Tapi kalau aku pribadi ya satu dulu, nanti misalnya ada rezeki lagi satu lagi. Tapi kalau kegiatan sosial yang selain bedah rumah kan kita jalan terus gitu. Tapi kalau yang ini kan sesuatu yang apa ya, yang kelihatan banget gitu, before afternya tuh kayak aduh merinding, terharu gitu. Aku kayak bangga aja gitu, wah kita bisa sampai bikin orang kayak begini gitu. Bun kan tadi bilang pakai uang pribadi, tapi ini partner kan. Tapi sementara memang ada nggak sih kayak sponsor-sponsor yang masuk gitu untuk memberi membantu? Belum ada. Kebetulan sahabat aku ini punya pabrik apa gitu dia kemarin, jadi kita berdua lah ini sharing gitu. Tapi kalau ke depan ada ya alhamdulillah ya gitu, karena segala sesuatu kan kita berharapnya kalau makin banyak orang yang misalnya juga ikut membantu, ya akan bisa lebih banyak yang bisa kita kerjain. Mungkin wadahnya lewat aku, tapi bisa bareng-bareng gitu. Banyak kok sekarang di sini orang-orang yang baik-baik tuh banyak. Jadi aku yakin ke depan bisa banyak yang akan melakukan hal yang kayak gini juga gitu. Proses surveinya itu seperti apa Bu? Kemarin 2 hari, jadi berdasarkan dari niat. Abis itu teleponan sama temanku, aku berangkat dari Bali, aku ada show di Surabaya. Show-nya malam, paginya langsung nah pas aku show, timku udah duluan paginya ngeliat. Pas ngeliat, oh bener ini rumahnya Pak Buadi begini gini. Langsung paginya kita udah datang bawa kontraktor, itu jalan waktunya cuma 3 hari. Langsung kita hancurin, rumah kan ada tuh di YouTube kan gitu. Itu pas ngancurin tuh kayak aduh kok perasaannya tuh kayak luar biasa banget gitu, kayak aduh seneng gitu. Bun, cerita awal ketemu sama Pak Buadi itu tim Bunda itu. Jadi aku punya satu tim yang tinggal di Surabaya. Ada dia orang Surabaya punya temen, dia cerita ada satu keluarga ini hidupnya di tengah orang yang rumahnya bangunan bener, dia nyempil nih satu rumah ini gitu. Jadi pas dilihat ke sana, terus kan kita harus tanya dulu bersedia apa enggak. Ada juga mungkin orang yang nggak usah lah, saya pengen gini aja gitu. Pas dicek bersedia, dan alhamdulillah semua jadi terrealisasikan gitu. Siapa sih Bang sosok itu? Maksudnya keluarga itu siapa? Nggak kenal aku nggak kenal, random sih. Memang bukan orang yang aku kenal, jadi kita random aja. Memang aku niatnya pengen di Surabaya tadinya. Terus tiba-tiba ada tim yang bilang, Bunda kan dari Mojokerto, bapaknya ini ada gitu. Makanya kita kesana. Akhirnya kan cuma 1 jam juga Surabaya Mojokerto. Pak Buadi itu sekitar umur berapa? Itu pertanyaan bagus, aku juga agak nggak tahu umurnya berapa, tapi mungkin 50-an ya, 55. Kerja harinya tuh Mbak?
Gembala. Tapi rumah sebelahnya tuh udah rumah tembok, apalagi ke depan dikit udah rumah yang lumayan bagus-bagus gitu. Alhamdulillah juga kita dibantu perizinannya sama Pak Camat, Pak Kades, terus dari pihak kepolisian sama pihak dan Ramil di sana. Karena kan pas kita datang agak rame ya, jadi kita dibantu untuk izin dan supaya lebih aman lah. Progresnya mungkin seperti apa Bun sekarang? Udah jadi nih, tinggal chat. Harusnya nanti aku kirim videonya ya. Udah jadi, tinggal di chat. Nah, cuma aku tadi mau berangkat Sabtu ini, terus Minggu aku udah nyanyi. Nah, mungkin Senin paginya aku ke sana. Sementara itu bapak tinggal di mana mungkin? Ada rumah saudara. Jadi bapak itu di rumah saudaranya, kita udah kirimin sembako juga ke rumah saudaranya supaya paling enggak udah numpang di sana kan biar happy lah ya, saudaranya udah kita kasih sembako juga. Nanti kita juga udah beli, tadinya kita nggak mau Pak Buadinya masuk ke dalam, jadi kita udah kasih perabotan dan lain-lain, jadi masuknya udah senang karena kamarnya ada dua-duanya buat anaknya. Pak Buadi benar-benar tidur di depan ruang tamu gitu. Nah sekarang kita kasih kamar yang buat Pak Buadi sama anak yang cowok, sama anak yang cewek sama anaknya gitu. Menghabiskan biaya berapa sih Bun, kalau boleh tahu? Ya ada lah, nggak. Mau di rumahnya seperti apa Bun kalau boleh? Bagus dong, bagus. Masa bikin yang nanggung-nanggung nggak tanggung-tanggung, bikin yang Presiden ya, Bun? bagus. Ya enggak juga ya, enggak juga yang ada ukir-ukir gitu ya Mas. Rumah dua Ya, tingkat atau seperti apa? satu tingkat. Cuma dari sebelum dan setelah jadinya kemarin, padahal belum jadi banget aja kita udah seneng.